tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila arwah masyayikhina wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa kaffatil muslimin wa khususan ila ruh nabi kita ala ruh nabiyina wa Haji Ismail wa ila arwah min ahlina kullihim wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah khususan ala niyatin sahih wa assalamu alaikum wa ala ahlina syai'ullahi wa lahumul fatihah. Sampai kita baca salawat dulu dikit ya. Setuju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Ala yasir habibillah. Ala yasir habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Ini karena waktu kita tinggal sedikit. Apa ada yang tahan sampai jam 8? Jangan dulu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati ketua mushola kita yang alhamdulillah sempat hadir bersama dengan kita beserta segenap pengurus mushola yang lain, Pak Imam sholat kita, juga ngajak anak kami Ustaz Abdul Rahman yang sekaligus jadi guru kita juga galau-galau. Tolong bawaannya Ibu ya, Bapak, semoga apa yang menjadi cita-cita beliau Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh, yang minta maaf tadi menyebutkan satu-satu yang insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir dan yang mendengarkan acara kita pada pagi hari ini dengan keberkahan kita hadir pada pagi hari ini dalam majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk juga yang mendengar dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa, Allah akan maafkan segala kesalahan, Allah akan berkahi umur, Allah akan panjangkan dalam rangka untuk taat ibadah, Allah akan sehatkan jasmani dan rohani, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Dan lebih jauh lagi kita semua punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, termasuk anak yakin seluruh kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di akhirat kita Allah bebaskan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah semua itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat galau? Baik galau? Alhamdulillah. Pagi ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena di bulan suci Ramadan ini kita ada Allah perintahkan ya, untuk melaksanakan ibadah khusus yang hukumnya wajib, yakni puasa. Maka pada pagi hari ini anak pengen nyampaikan supaya dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini ada hasil, yakni pembatal puasa. Ini sudah anak catat ya.
Insya Allah kakek anak tinggalkan, silahkan kalau nak difotokopi atau minimal utuh pakai HP, kemudian bagikan dengan kawan-kawan. Jangan berikinan. Jangan berikinan. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembatal puasa itu ada 9 macam. Apa baik? 1, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga yang mana? Yang ada kaitannya ke perut. Ada berapa? 5. 3 rongga bagian atas, 2 rongga bagian bawah. Apa baik rongga bagian atas? 1 mulut. Kapan masukkan sesuatu ke dalam rongga mulut itu batal? Kalau yang kita masukkan itu Bapak Ibu sampai kita telan. Jadi kalau tidak ditelan Ustaz tidak. Tapi hukumnya bisa makruh. Mana contohnya? Misal ini ada permen terkapar pucuk meja balik ini, terus ibu masuk ke mulut. Batal tak itu? Dilihat. Kalau sampai ibu telan, batal. Tapi kalau tidak ibu telan, tidak batal. Tapi ada anjuran tak? Ngemu permen tadi. Tak kate. Kalau tak kate, maka hukumnya makruh. Apa makruh? Makruh artinya sesuatu yang dibenci. Yang artinya lebih baik kita jangan. Dan bahayanya kalau sampai ada yang korupsi, ninggalkan dikit sisa permen tadi, kemudian dia telan, maka itu membatalkan puasa. Yang jelas Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita punya banyu ludah. Kita punya banyu ludah. Ustaz tanya, kita nelan banyu ludah batal tidak Ibu? Kita nelan banyu ludah batal tidak? Tergantung Bu. Tergantung. 1, banyu ludah itu masih asli apa tidak? 2, banyu ludah siapa? Karena syarat banyu ludah masih boleh ditelan itu 3. 1, banyu ludah kita dewe. Jadi kalau kita nelan banyu ludah kawan, serius ini Bu? Serius. Mana contohnya? Yang galak tukar banyu ludah, suami istri biasa. Ini bagi yang sudah pernah nikah. Yang belum pernah nikah, tak sangayal, tak tahu juga. Kemudian yang kedua, syarat banyu ludah itu masih boleh ditelan kalau masih asli. Kalau sudah tinjuk permen tadi, asli tak dia? Tak ada asli lagi. Nah, banyu ludah yang bercampur dengan permen tadi, nah permennya ibu buang, tapi banyu ludah yang ada campuran dengan permen tadi ibu telan, maka batal puasa. Kemudian yang ketiga, masih dalam rongga mulut. Jadi kalau seumpamanya ada ibu mewadai banyu ludahnya dewek, masuk ke kulkas, siang hari ibu minum. Ngapa diminum? Aus. Tak boleh bulan puasa minum, tapi banyu ludah itu dewek. Ingat ibu, syarat banyu ludah itu boleh ditelan 1, banyu ludah dewek, 2, masih asli, 3, masih dalam rongga mulut. Kalau sudah dipindah ke kulkas, masih dalam mulut tak? Tidak lagi. Maka batal puasa. Itu rongga mulut. Kemudian yang kedua, rongga bagian atas, lubang hidung. Jadi rongga itu Bu, lubang hidung. Kapan kita masukkan sesuatu ke dalam rongga hidung itu batal puasa? Nah, rongga hidung ini dibagi 2. Ada rongga bagian bawah, ada rongga bagian atas.
rongga bagian atas itu kalau kita wudu, kita istinsaq, menghirup air ke hidung. Nah, kalau sampai ke rongga bagian atas itu terasa panas. Bahkan kalau nggak biasa dia bisa tersedak. Nah, kalau seumpamanya di bulan suci Ramadan ini, ketika kita sedang berpuasa, kita masukkan sesuatu, termasuk istinsaq misalnya. Waktu wudu kan sunnah itu ya, menghirup air ke hidung kemudian dihembuskan lagi keluar. Nah, di bulan suci Ramadan tetap sunnah, tapi tidak boleh melampaui rongga bagian atas. Nah, kalau dia sampai ke rongga bagian atas, maka batal puasa. Tapi kalau tidak sampai ke rongga bagian bawah, tidak sampai ke rongga bagian atas, cuman batas di rongga bagian bawah, nah itu tetap sunnah kalau kita ngemek wudu. Itu kalau ngemek wudu. Tapi kalau bukan ngemek wudu, nah makruh tadi. Karena tak kati perintah. Kemudian rongga yang ketiga, rongga telinga, lubang telinga. Nah, lubang telinga ini juga dibagi dua. Ada rongga bagian luar, ada rongga bagian dalam. Mana batas rongga bagian luar? Yang bisa ukuran yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita dewek. Ini kata guru anak. Jadi kalau kita gatal, misalnya kuping terasa gatal, supaya tidak batal, cukup pakai kelingking dewek. Nah, bagian yang bisa dijangkau oleh ukuran kelingking dewek, nah itu masih masuk rongga bagian luar kuping. Maka kita masukkan jari kelingking kita dewek ke dalam kuping tadi, itu tidak membatalkan puasa. Lain cerita kalau ibu misalnya ngakali pakai kelingking anak yang masih kecil. Artinya kelingkingnya lebih kecil dari ukuran kelingking ibu dewek. Nah itu membatalkan puasa. Apalagi memang pakai korek kupingnya. Oh, sampai menjemelek. Sampai menjemelek misalnya. Kalau bahasa dosen kami itu bekili, nggak tahu bahasa ini apa dia. Sama menjemelek, bekili, ngorek kuping. Itu membatalkan puasa. Kalau ukuran benda yang kita masukkan itu lebih kecil daripada kelingking kita dewek. Bisa dipahami Bu-ibu? Kemudian dua rongga bagian bawah, yakni kubul dan dubur. Kubul tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita istinja, tak boleh Bu istinja itu cuman nyiramkan banyu baik misalnya, cuman nyiramkan banyu baik, tak boleh, tidak mencukupi. Termasuk bapak-bapak nyiramkan banyu baik, tidak mencukupi. Karena bagian depan itu harus dibersihkan. Nah, di bulan suci Ramadan ini batas boleh ibu-ibu misalnya, waktu buang air kecil atau waktu buang air besar, termasuk kita lanang juga bapak, dalam beristinja yang boleh itu pakai perut ini, pakai perut jari, sekuat-kuatnya dah kok, tapi jangan dibelok, sebab kalau dibelok masuk dia ke wilayah bagian dalam, maka itu membatalkan puasa. Jadi cukup pakai itu deh, pakai perut. Dan tidak boleh juga tidak kita gosok, karena belum mencukupi dalam beristinja. Nah, kan pasti kita kan ada kodok hajatnya, entah itu buang air kecil, entah itu buang air besar. Maka untuk di bulan suci Ramadan ini jaga jari waktu kita istinja, jangan sampai kita masukkan ke dalam. Apa misalnya, nuang ke banyu. Nuang ke banyu, maaf ini ke rongga kubulnya misalnya, tempat buang air besar, tempat buang air kecil, dituang itu batal. Jadi jangan sampai masuk sesuatu ke dalam rongga bagian bawah, baik kubul ataupun dubur. Termasuk obat ibu. Termasuk obat. Ibu misalnya nak pakai obat anti keputihan, dimasukkan, batal puasa. Jadi tidak boleh. Nah ini
pembatal puasa yang pertama, yakni memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Kemudian pembatal puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Mana contohnya? Contoh, ibu tadi pagi misalnya kebetulan sahurnya makan daging, sudah gosok gigi, tapi masih ada yang ngelip, kutik. Akhirnya, wah, kemuntah sampai keluar bagian dalam perut, maka batal puasa. Beda dengan muntah tak sengaja. Umpama ada ibu-ibu hamil muda, biasa kan? Biasa enggak lah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Atau yang nak bepergian, terpaksa naik kendaraan, mobil misalnya, tiba-tiba mabok, muntah, nah itu juga tidak membatalkan puasa, karena termasuk tidak disengaja. Ibu-ibu sedang masak misalnya, tiba-tiba ada kecium bau masakan yang menyebabkan ibu mual, terus muntah. Itu juga tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Tapi kalau misalnya ada ibu tidak nyukoi, tidak nyenengi bau sesuatu, tiba-tiba sedang puasa ibu cari bau itu, ibu cari, ketemu, wah, muntah langsung, batal puasa ibu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, senggama. Apa itu senggama? Hubungan kelamin, lanang betino. Dalam hal ini suami istri. Cak mana penzina Ustaz? Penzina tak usah dibahas, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, kalau suami istri pun tak boleh, apalagi bukan suami istri. Na'udzubillah. Jadi hubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Ingat hubungan suami istri tadi Bapak Ibu, keluar mani atau tidak tetap batal puasa. Nah, sekarang yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Mana contohnya? Wong minta maaf Ustaz, cak ini ngomongnya onani misal, atau nonton film porno, nontonnya berdosa, kemudian keluar manihnya juga berdosa dan batal puasa. Na'udzubillah. Tapi kalau seumpamanya Bapak Ibu tedo, tiba-tiba mimpinya menyebabkan sampai keluar mani. Nah, itu sengaja tidak itu? Tidak. Kalau tidak disengaja, maka tidak batal puasa. Asal jangan ngulangi. Aku nanti tidur lagi ada mimpi lagi. Ibu tidur lagi, mimpi lagi, dan itu memang sudah ibu niatkan supaya tidur tadi bisa ngulangi mimpi yang tadi. Nah, itu batal puasa. Karena termasuk disengaja. Kemudian ini khusus bagi perempuan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, apa? Head atau datang bulan, atau menstruasi, atau kalau bahasa dusun kami itu datang kotoran. Kemudian nipas. Apa itu nipas? Nipas itu darah yang keluar ketika melahirkan. Kemudian yang ke 7, wiladah. Apa wiladah? Wiladah itu melahirkan. Nah, 3 macam ini khusus pada betino. Tak katik pada bapak-bapak. Jadi jangan ada sampai bapak-bapak enggak puasa terus begitu ditanya, "Ngapo?" Halangan. Jelas itu bohong, Ibu. Jelas bohong. Karena 3 ini
cuman khusus pada ibu-ibu atau kaum wanita. Kemudian yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal ini ibu ada 3 martabat. Ada 3 tingkatan. 1, hilang akal karena gila. 2, hilang akal karena pingsan. 3, hilang akal karena tidur. Hilang akal karena gila, lamuh atau sedengat, hukumnya tetap batal puasa. Sedang lemak-lemak ngomong misalnya, tiba-tiba gila, sadar lagi, hilang penyakit gilanya, tetap batal puasa. Kemudian yang kedua, pingsan. Nah, pingsan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata guru ana, kapan dia membatalkan puasa? Kalau full sehari. Kalau pingsan itu full seharian. Begitu selesai makan sahur, masuk waktu subuh, gelebek, pingsan. Pingsan. Pas terbangun, sadar misalnya, sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Full dah itu. Selama waktu puasa. Nah, pingsan yang cak ini membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sampai seharian penuh, umpama begitu masuk waktu subuh, gelebek, pingsan. Zuhur sadar. Habis sholat zuhur, gelebek, pingsan lagi. Nah, asar masih pingsan. Misalnya, waktu wong sudah berbuka, baru sadar lagi. Nah, batal tak puasa? Tidak, karena tidak cukup, tidak sampai seharian. Sempat sadar waktu zuhur tadi. Nah, jadi untuk pingsan ini membatalkan puasa kalau pingsannya itu sampai seharian, sampai sepanjang waktu puasa. Paham kira-kira? Kemudian yang ketiga, wong tidur. Wong tidur tubuh termasuk hilang akal tidak? Coba ibu wong tidur ajak ngomong. Atau ibu agai. Atau nak ibu tangan besok. Kalau wong sadar ini ibu ayang-ayang ini marah tak Bu dia? Apalagi misalnya sampai pakai kayu. Gila. Aku rasa cepet diduluin. Tapi kalau wong sedang tidur, jangankan kayu, parang. Ibu ayang-ayang santai kayak dia, tenang. Berarti itu juga dia wong tidur itu juga tidak sadar. Nah, untuk wong tidur ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dihukumkan tidak batal puasa. Walaupun seharian Ustaz, walaupun begitu habis makan sahur, kebetulan makan sahur tadi misalnya jam 3 sholat tahajud misalnya, witir sudah waktu tarawih. Nah, kebetulan habis begawi payah, nyender, nak nunggu waktu sholat subuh, tiba-tiba tertidur, kebetulan tinggal dewean. Si kok kati wong bangun ke misalnya, pas bangun wong sudah berbuka. Pas bangun wong sudah berbuka. Nah, seharian tidur itu tidak membatalkan puasa. Walaupun waktu tidur tadi tidak sadar. Bisa dipahami Bu Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian yang ke-9, pembatal puasa itu murtad. Nah, murtad ini ibu-ibu bisa dengan nyato-nyato keluar dari Islam dan bisa juga melalui ucapan. Misalnya seperti menghina salah satu syariat Islam, atau misalnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Jadi ada berapa pembatal puasa tadi? 9. 1, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan.
2, muntah dengan sengaja. 3, senggama atau hubungan suami istri. 4, keluar mani dengan sengaja. 5, head atau datang bulan atau menstruasi, atau kalau bahasa dusun kami tadi datang kotoran. Kemudian yang keenam, nifas, darah yang keluar pada saat melahirkan. Kemudian yang ketujuh, wiladah atau melahirkan. Kemudian yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal yang tadi ada 3 martabatnya. 1, kanu gilo. Nah, untuk gilo, lamun atau sebentar tetap batal puasa. Kemudian yang martabat yang kedua, pingsan. Nah, pingsan ini membatalkan puasa kalau pingsannya sampai seharian. Kalau tidak sampai seharian, tidak membatalkan puasa. Kemudian martabat yang ketiga, tidur. Nah, tidur itu tidak membatalkan puasa, walaupun sampai seharian. Cuman rugi kalau sampai seharian itu tidur, apalagi kalau itu disengaja. Kenapa? Karena banyak amalan bahkan yang hukumnya wajib yang kita ketinggalan. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Kalau dari subuh kita tidur sampai isya, berarti ada sholat zuhur yang tinggal, ada sholat asar yang tinggal, ada sholat maghrib yang tinggal. Memang boleh dikodok, tapi tentu tidak sama nilainya dengan kita ngerjakannya tepat waktu. Kemudian yang ke-9, murtad, keluar dari Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.